soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka persiapan dalam menghadapi tes CPNS tahun ini ya. Soal yang pertama, di dalam ideologi terdapat 3 unsur esensial. Salah satunya adalah bahwa setiap ideologi selalu membuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Unsur ini disebut bla bla bla. Perlu kita ketahui, menurut Kunto Wibisono, ada 3 unsur esensial dari sebuah ideologi. Yang pertama adalah unsur keyakinan, yang kedua adalah unsur mitos, dan yang ketiga adalah unsur loyalitas. Kalau keyakinan itu adalah gagasan vital yang diyakini kebenarannya. Kalau mitos itu ada yang dimitoskan secara optimis dan pasti akan menjamin tercapainya tujuan. Kalau loyalitas ini adalah adanya keterlibatan secara optimal para pendukungnya. Yang sesuai dengan soal ya, unsur yang dimaksud adalah unsur keyakinan A ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita memasuki soal yang kedua. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan sila ke bla bla bla. Ya. Ini kita tampilkan sila yang pertama itu adalah bintang, yang kedua adalah rantai, yang ketiga adalah pohon beringin, yang keempat adalah kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Jadi jawaban yang benar untuk padi dan kapas adalah sila ke-5. Jawabannya adalah E. Selanjutnya kita memasuki soal yang ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh bla bla bla. Ya. Pada yang dimaksud adalah pada pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen, yaitu yang masih ori, itu adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah D, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sedangkan untuk saat ini yang pasal 1 ayat 2 sesuai dengan amandemen itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itu perubahannya ya. Selanjutnya kita memasuki soal yang keempat. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal titik. Kita ketahui bahwasanya UUD 1945 itu disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI ya, itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Berarti sejak tanggal itulah mulai disahkan. Sampai kapan? Sampai tanggal 27 Desember 1945. Karena setelah itu berlaku Konstitusi Republik Indonesia sementara ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Selanjutnya kita memasuki soal yang kelima. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal bla bla bla. Jawaban dari pertanyaan ini sudah umum ya ini ya. Kalau Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati tanggal 1 Oktober. Karena apa? Karena pada saat 1 Oktober itu Pancasila diperkenalkan berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI ya. Dan pada tanggal itulah disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-6. Tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah siapa? Ya, BM Dia, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, Soekarni atau Sayuti Melik. Kita sampaikan sedikit tentang sejarahnya. Para penyusun teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi itu ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno.
Kemudian Soekarni, nah Soekarni itu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Jadi yang mengusulkan di sini adalah Soekarni. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-7. Untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok, tepatnya di markas besar Kompi Peta dibangun titik-titik. A. Gedung Rengas Dengklok, B. Perpustakaan Rengas Dengklok, C. Monumen Rengas Dengklok, D. Sekolah Rengas Dengklok, atau E. Taman Rengas Dengklok. Ini kita berikan gambar. Ya, ini gambarnya. Inilah Monumen Rengas Dengklok. Dibangun untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-8. Di Indonesia itu dikenal dengan adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah, perlu kita ketahui dulu, apa sih suku yang menganut kekerabatan matrilineal tersebut? Matrilineal itu merupakan paham suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan itu berasal dari pihak ibu. Sedikitnya ada 5 suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal ini. Di antaranya adalah Minangkabau, Enggano, Petalangan, Enek Jame, sama Sakai. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E, Minangkabau. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-8 tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah bla bla bla. Siapa yang membaca? Ini perlu kita sampaikan juga sejarah singkat Sumpah Pemuda. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin. Itu pada secarik kertas. Kemudian kertas tersebut disodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito ketika Miss M.R. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu awalnya itu dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito dan kemudian dijelaskan secara detail oleh Muhammad Yamin. Jadi yang membacakan pertama kali teks Sumpah Pemuda adalah Sugondo Joyo Puspito. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-10. Sistem pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bla bla bla. Ini dalam undang-undang kekuasaan kepala negara itu adalah tidak tak terbatas. Artinya tetap mempunyai relevansi sehingga perlu kita renungkan kembali. Ya, jadi sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 itu kepala negara, kekuasaan kepala negara itu tidak tak terbatas. Oke. Memasuki soal yang ke-11. Dengan adanya prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberi kewenangan mengatur urusan pemerintahnya sendiri, kecuali dalam bidang bla bla bla. Di sini pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada daerah itu di seluruh bidang pemerintahan, kecuali ada 6 bidang. Nah, 6 bidang ini adalah mencakup tentang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan yang terakhir adalah masalah agama. Jadi yang tidak termasuk otonomi daerah, kewenangan otonomi daerah itu adalah masalah agama. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-12. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal berapa, ayat ke berapa gitu ya. Tentang pekerjaan ya dan penghidupan yang layak. Ini pasal 27. Ini kita sampaikan pasal 27 ayat 1.
segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu ayat 1. Kemudian yang pasal 27 ayat 2-nya itu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat yang sesuai dengan soal ini adalah tentang pasal 27 ayat 2. Jawabannya adalah B. Memasuki soal yang ke-13. Setiap negara memiliki sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan. Oleh karena itu, harus dikembangkan pola pemerintahan yang relatif tahan terhadap gejolak yang akan datang. Hal ini juga disebut bla bla bla. Artinya sifat tidak tetap dan harus mengalami perubahan itu adalah dinamika. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, dinamika. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-14. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ini. Kita sampaikan di pasal 1 ayat 2 ketika sebelum amandemen. Itu berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian setelah dilakukan perubahan yang ketiga, itu rumusannya berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah yang B, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki soal yang ke-15, ya. Salah satu negara di bawah yang masih menganut sistem demokrasi parlementer hingga saat ini adalah titik. Paling sedikit ada 4 negara ini yang masih menganut demokrasi parlementer. Di antaranya adalah Inggris, Prancis, India, dan Pakistan. Jadi yang sesuai dengan soal itu yang masih menganut sistem demokrasi parlementer itu adalah yang A, Inggris, ya. Kemudian kalau Indonesia ini adalah tentang presidensial, ya. Soal yang ke-16. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti dari kerajaan bla bla bla. Ini ditemukannya prasasti itu di kerajaan Kutai. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah A, Kutai. Memasuki soal yang ke-17. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rakyat untuk membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan itu adalah titik. Kita ketahui bahwasanya jalan raya dari Anyer dan Panarukan itu disebut jalan raya pos. Ini panjangnya kurang lebih 1000 km yang terbentang di sepanjang utara Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Jalan raya pos ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama itu untuk memperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasai oleh Daendels di sepanjang Pulau Jawa. Dan tujuan yang kedua itu sebagai pertahanan atau benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, Daendels. Kita memasuki soal yang ke-18. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasar pada Pancasila sila ke titik. Di sini ada jawaban sila pertama sampai sila yang kelima. Tapi yang ini tentang iptek yang menghormati dan menghargai kebebasan itu sesuai dengan pengamalan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah Pancasila sila kedua. Jadi jawaban untuk soal nomor 18 adalah B, kedua. Selanjutnya ke soal nomor 19. Sila ketiga Pancasila pada lambang Indonesia dilambangkan dengan gambar bla bla bla. Di sini kita berikan gambarnya. Yang pertama adalah bintang, yang kedua adalah rantai sila kedua ini, yang ketiganya adalah pohon beringin, yang keempatnya adalah kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Jadi sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan C, pohon beringin. Cukup mudah sekali, ya.
Selanjutnya kita masuki soal ke-20. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara itu pada tanggal titik. Perlu diketahui bahwasanya Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara ini itu pada saat sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia. Beliau memberikan nama Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau asas. 5 asas. Kelima asas yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Jadi Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara ini pada tanggal 1 Juni 1945. Memasuki soal ke-21. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemimpin pemerintah Jepang di Jawa yang bernama bla bla bla. Asal mula dibentuknya BPUPKI ini itu karena kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang yang berada di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, itu mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Jadi jawaban untuk soal nomor 21 yang membentuk BPUPKI adalah Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Memasuki soal selanjutnya yaitu ke-22. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak, dan bertolak ukur dari Pancasila yang merumuskannya terdapat dalam bla bla bla. Nah, paham semua golongan itu harus bertolak dan berpijak, bertolak ukur dari Pancasila. Nah, Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinea ke-4. Jadi soal ke-22 ini jawabannya adalah B pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita memasuki soal yang ke-23. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak kecualinya, dengan tidak ada kecualinya, itu adalah bunyi pasal titik. Di sini kita akan sampaikan tentang pasal 27 ayat 1. Itu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi jawaban soal nomor 23 adalah A, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita memasuki soal ke-24. Sesuai dengan pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada bla bla bla. Perlu kita sampaikan bahwasanya bunyi pasal 23E ayat 2 itu adalah hasil pemeriksaan keuangan negara itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi jawaban dari soal nomor 24 adalah C, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya kita memasuki soal ke-25. Paragraf kedua teks proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh siapa? Apakah Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Soekarni, Ahmad Subarjo, atau Sayuti Melik? Kita sampaikan di sini. Kalau kalimat pertama dari teks proklamasi itu adalah saran atau usulan dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Ahmad Subarjo itu menyampaikan kalimat pertama teks proklamasi itu diambil dari rumusan BPUPKI. Kemudian kalimat kedua dari teks proklamasi tersebut merupakan usulan dari Bapak Muhammad Hatta. Jadi jawaban untuk soal nomor 25 adalah A, Muhammad Hatta. Ya.
Selanjutnya kita masuki soal ke-26. Berdasarkan undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Antara lain apabila bla bla bla. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu kata-kata diberhentikan dengan tidak hormat. Dari pilihan jawaban A sampai E, di sini opsi jawaban A, B, C, D, opsi jawaban A sampai D itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan dengan hormat. Jadi A sampai E itu diberhentikan dengan hormat. Sedangkan untuk jawaban yang E, kalau ada seorang hakim yang 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya kita masuki soal ke-27. Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara yang ditinjau dari segi bla bla bla. Nah, negara merupakan kemasyarakatan, tujuannya untuk mengatur, menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan ini, dan nilai-nilai ini, pernyataan-pernyataan ini merupakan pengertian negara yang ditinjau dari organisasi kekuasaan. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya. Selanjutnya kita masuki soal ke-28. Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila bla bla bla. Ya. Apa sih naturalisasi istimewa itu? Perlu kita sampaikan. Naturalisasi istimewa itu adalah pewarganegaraan yang diberikan kepada warga asing yang telah berjasa. Nah, di sini ada kata-kata yang telah berjasa kepada suatu negara dengan pernyataan sendiri dari pemohon untuk menjadi warga negara tersebut atau dapat diminta menjadi warga oleh negara yang bersangkutan. Jadi, naturalisasi istimewa itu apabila berjasa bagi negara Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita masuki soal ke-29. Upaya Amerika Serikat membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara diwujudkan dalam bentuk bla bla bla. Di sini kita ketahui bahwasanya Amerika itu membentuk SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, merupakan organisasi bentukan Amerika sebagai upaya oleh USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 itu adalah SEATO. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuki soal yang terakhir, yaitu soal ke-30. Kebijakan dunia yang berisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tertuang dalam bla bla bla. Di sini perlu kita sampaikan apa cara-cara dari PBB untuk meminimalisir, mengurangi efek dari gas rumah kaca ini. Ada namanya Protokol Kyoto. Itu adalah sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Adalah sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini punya komitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya. Jadi kebijakan dunia yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu adalah Protokol Kyoto. Ya, demikian